warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat segara semuanya, ketemu lagi dengan saya Teuku Muhammad Rizal dalam Nastar, nyari ilmu sampai pintar. Nah, Nastar kali ini kita bakal bahas nih soal APAR. Perhatikan video berikut ini ya. Apa sih itu APAR? APAR adalah kepanjangan dari alat pemadam api ringan yang bertujuan melakukan pemadaman awal ketika terjadi keadaan darurat kebakaran. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu APAR? Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis APAR. Yang pertama, ada air. Yang kedua, ada busa. Yang ketiga, ada CO2. Dan yang terakhir, ada serbuk kimia. Nah, teman-teman udah pada tahu kan jenis-jenis APAR? Sekarang teman-teman tahu nggak perbedaan 4 jenis APAR tadi? Aku kasih tahu ya. Yang pertama, ada air. Biasanya, APAR bermedia air digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A, seperti kayu, kertas, dan bahan-bahan padat lainnya. Lalu yang kedua ada busa. Biasanya digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas B, seperti LPG, bensin, oli, dan lain-lain. Yang ketiga ada APAR CO2, biasanya untuk pemadaman kebakaran yang berkaitan dengan listrik, biasanya sih alat-alat elektronik dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir nih ada APAR serbuk kimia. Itu digunakan untuk memadamkan semua jenis kelas kebakaran seperti A, B, dan C. Nah, teman-teman, ini nih yang namanya APAR. Setelah tadi aku ngejelasin tentang jenis-jenis APAR, sekarang aku pengen ngejelasin bagian-bagian apa aja yang ada pada APAR. Perhatikan ya. Yang pertama, ada pressure gauge atau pengukur tekanan. Yang kedua, ada handle. Yang ketiga, ada hose atau selang. Yang keempat, ada nozzle atau corong. Lalu yang kelima, ada silinder atau tabung. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, ada label informasi. Biasanya di label informasi ini berisi tentang rating, klasifikasi APAR, dan tipe APAR. Nah, ada satu hal lagi nih yang harus teman-teman perhatikan. Sebelum gunain APAR, teman-teman harus ngecek apakah APAR ini masih dalam kondisi bagus atau tidak. Yang pertama, cek pressure-nya, apakah masih bagus. Yang kedua, handle-nya rusak atau enggak. Lalu cek masa berlaku APAR, apakah APAR ini masih berlaku atau tidak. Nah, jika nemuin temuan seperti itu, cepet-cepet ya laporin ke HSE biar kita lakukan tindakan perbaikan untuk APAR tersebut. Teman-teman segara udah pada tahu kan jenis-jenis APAR, pengertian APAR, dan bagian-bagian pada APAR. Sekarang aku pengen ngejelasin gimana sih cara-cara penggunaan APAR yang baik dan benar. Perhatikan video berikut ini ya. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api sudah sesuai dengan jenis APAR yang akan digunakan. Kemudian, segera ambil APAR yang berada pada lokasi terdekat. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk berada di posisi warna hijau. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan nozzle ke atas. Lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak 2 hingga 3 meter dari titik api. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan nozzle ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuas, lalu sapukan ke sumber api. Setelah api dipadamkan, pasang kembali pin pengaman tuas. Secara mudah, penggunaan APAR lebih dikenal dengan istilah PAS, yaitu pull atau tarik pin pengaman, aim atau arahkan nozzle ke sumber api, squeeze
atau tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR. Sweep atau sapukan secara merata hingga api padam. Nah, itu tadi sedikit informasi mengenai APAR. Semoga dapat menjadi ilmu yang berguna buat teman-teman segara. Sampai ketemu lagi di Naskah episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.